Di Palu, di Sulawesi Tengah, kita punya rumah masing-masing. Tapi rumah di sini tidak permanen. Ingat gempa bumi 2018 di Palu. Mau rumah bagus seperti apapun, saya dengar cerita ada satu orang yang dia bilang, oh rumah saya ini strukturnya, cor-corannya terbaik, besinya besi bagus. Ternyata waktu gempa Palu itu tanah guling, dia mau itu rumah sama mobil-mobil masuk sampai ke dalaman. Sampai ini hari mungkin hilang. Rumah di sini tidak permanen. Rumah di sini hanya tinggal Tuhan izinkan gempa, selesai. Saya yakin waktu gempa Palu, semua orang Palu berteriak Tuhan, Tuhan. Apalagi yang Kristen toh, Yesus, Yesus, Yesus. Kami sudah alami di NTT waktu Seroja. Seroja itu semua status Facebook, Instagram, story WA. Yesus, 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 Yesus. Tapi itulah sifat manusia ya. Badai berlalu, itu rasa butuh dan tergantung akan Tuhan pun mulai menurun. Bahkan cenderung berubah drastis menjadi jahat. Saya tidak tahu di Palu bagaimana. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan, Tuhan goncang sedikit, itu pasti Tuhan. Tidak mungkin yang lain. Tuhan yang penyebab itu. Dari mana kita tahu? Apa dasarnya? Shalom. Saya bersyukur Tuhan baik bagi kami. Kami ada di Kota Palu untuk kegiatan besok sebenarnya puncaknya yaitu Pasca Badan Musyawarah antara gereja sekota Palu, dan puji Tuhan hari Minggu kami ada di sini untuk bisa berbagi berkat. Dan hari ini dimulai dengan GPDI Kota Palu. Bapak Ibu terkasih, saya Pendeta Mel Atok dari NTT. Dari NTT saya mengucap syukur bersama istri dan 2 saudara kami. Kami ada di Palu untuk bisa saling menguatkan dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Tidak memperpanjang waktu, saudara-saudara, saya mengajak kita memperhatikan firman Allah di dalam Matius pasal 12 ayatnya yang ke-28. Matius 12 ayat 28 dalam hitungan ketiga kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Yang berbahagia adalah kita yang setelah mendengar firman Allah dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita semua juga akan menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, spesial di hari Pentakosta menurut Matius pasal 12 ayatnya yang ke-28, tema yang saya angkat adalah Roh Kudus dan Kerajaan Allah. Bicara tentang peran Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan Kerajaan Allah. Nats yang baru kita baca ini saudara-saudara sebenarnya seluruh perikopnya menurut Alkitab yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 yang kita pakai ini, itu seluruhnya itu ada dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Dan kalau kita lihat latar belakangnya di situ Tuhan Yesus menyembuhkan seorang sakit, tapi setelah orang itu sembuh ternyata bukan dapat pujian, tapi yang ada dapat cemooh, dapat hinaan, dapat olokan, dapat tuduhan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa gelap. Maka muncullah ayat tadi, Yesus bilang bukan dengan kuasa gelap, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Itulah anak-anak Tuhan, saudara-saudara, yang namanya pengikut Kristus tidak bisa menghindar
dari omongan, hinaan, dan lain sebagainya. Siapa yang siap mengikuti Tuhan, siapa yang siap dikuasai oleh Roh Kudus, artinya siap berbeda dengan dunia. Dunia pasti benci kita, Bapak Ibu terkasih. Makanya waktu murid-murid masih bersama dengan Tuhan Yesus, dalam Yohanes pasal 15 mulai ayat 18, Tuhan Yesus mengingatkan, jangan kaget kalau sebagai pengikut Kristus kita dibenci. Perhatikan ayat ini, Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Iya. Kenapa dunia membenci kamu? 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kalau kita belum dipilih dari dunia, masih dengan dunia, masih sama. Pikiran masih sama, cara bicara masih sama, cara kerja masih sama, gaya hidup masih sama, semua masih sama, maka masih nyambung. Ya, dunia kasih keluar kata kotor, kita juga ya nyambung. Dunia cari uang dengan cara-cara yang haram, kita juga pakai cara haram, nyambung. Dunia apalagi tidak pertahankan rumah tangga, seenaknya kawin cerai. Lalu orang yang mengaku ikut Yesus juga seenaknya kawin cerai, sama. Dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan mau pilih kita supaya kita beda dengan dunia. Di bagian lain dia bilang persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dan bagi kita yang sudah dipisahkan dari dunia, dia ingatkan, kamu tidak akan lebih dari aku. Kalau aku dibenci, kamu dibenci. Kalau aku disukai, kamu disukai. Makanya di ayat 20 dia bilang begini, Bapak Ibu terkasih. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Amin. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi ini harus dipegang kuat-kuat oleh kita semua. Apalagi saya hamba Tuhan. Kalau saya menyampaikan firman dan saya lihat orang respon, orang suka. Sebenarnya orang-orang itu orang cinta Tuhan. Apalagi kalau saya bicara firman Allah, saya akan selalu pembuktian data. Karena khotbah itu beritakan firman. Kalaupun ada pengalaman saya, itu bukan yang paling penting. Karena pengalaman tidak bisa jadi rumus. Yang menjadi rumus bagi kehidupan orang Kristen adalah firman Allah. Dan salah satu rumusnya adalah kita tidak bisa lebih dari Tuhan. Kalau Tuhan kita dihina, kita dihina. Kalau Tuhan kita dianiaya, kita dianiaya. Bahkan kalau Tuhan kita dibunuh, bisa jadi kita dibunuh. Makanya seorang teolog dari Inggris, dia punya nama Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan bahwa siklus perjalanan gereja adalah pengulangan dari kehidupan Kristus waktu dia menjelma di dunia. Jadi Yesus bagaimana, kita begitu. Tidak bisa menghindar. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada posisi netral. Kita harus memilih ada di pihak Tuhan atau menjadi musuh. Tidak bisa bilang, oh saya di tengah-tengah. Saya tidak jahat tapi saya juga tidak melayani. Saya ada di posisi netral. Tidak ada posisi netral di dalam Tuhan. Bapak Ibu terkasih. Makanya di Matius 12 ayatnya yang ke-30. Tuhan Yesus bilang begini, Bapak Ibu jemaat. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-berai. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan kalau tidak ikut pelayanan, tidak ikut mencari jiwa, engkau mencerai-beraikan. Makanya Bapak Ibu, saya tahu semua gereja tidak ada yang sempurna. Gesekan tidak bisa dihindari. Ya. Tantangan tidak bisa dihindari. Bahkan dari dalam gereja saja pemurnian sudah Tuhan kerjakan. Apalagi keluar dari gereja berhadapan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Waduh,
Itu tidak bisa dihindari. Kadang-kadang kita dihina, dimaki, digosipin, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita bersaksi, Bapak Ibu terkasih, saya ingatkan, saksikan jangan yang enak-enak saja. Saksikan juga tantangan-tantangan yang kita hadapi. Karena takutnya banyak orang di luar sana yang belum kenal Tuhan mendengar kesaksian kita. Wow, ikut Tuhan dari miskin jadi kaya. Ikut Tuhan selalu dapat berkat. Enak. Lalu orang lihat nih, wah ternyata jadi Kristen modelnya kayak begitu. Berkat. Mujizat. Enak. Ini bukan tidak benar, ini setengah benar. Kalau yang benar itu, Yesus bilang, barang siapa ikut aku harus pikul salib. Di balik salib baru kita dapat mahkota atau kemuliaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Apa itu salib? Definisi salib adalah menderita karena taat Tuhan. Menderita karena cinta Yesus. Menderita karena jaga kekudusan. Menderita karena melayani. Itu salib. Kalau minum mabok lalu lambung pecah, itu bukan salib. Itu memang cari hal. Salah gunakan free will atau kehendak bebas. Ibu-ibu menginjil tiba-tiba orang tampar ibu-ibu, itu salib. Tapi kalau orang tampar ibu bahkan hantam dengan haken 12 cm di sini. Lalu mandi darah gara-gara ibu ganggu suami orang. Ini contoh aja nih. Itu bukan salib. Memang ibu harus kena hantam. Kenapa orang pelaki tidur ibu bawa bilang kita rindu ngana pe kumis. Iya kan? Lalu bangkitlah murka dari ipar-ipar itu kan. Bersatu cari haken 10 cm. Bagi dia. Jadi saudara-saudara itu bukan salib tuh. Kalau kita bikin yang aneh-aneh lalu kita dapat malapetaka. Bukan salib. Jadi jangan asal ngomong salib. Cek dari mana latar belakang penderitaan, tantangan, masalah, persoalan yang kita hadapi dalam rumah tangga, bisnis kita. Kalau dapat bencana cek dulu. Kalau kita hidup benar, lalu dapat tantangan, cocok. Bilang pikul salib. Jadi jangan bersaksi yang enak-enak saja. Takutnya yang enak-enak lalu orang jadi Kristen gara-gara kesaksian kita yang enak-enak. Pas dia ikut Tuhan 2 bulan langsung dapat masalah. 3 bulan tambah berat. Langsung dia bilang apa? Kesaksian orang itu omong kosong. Saudara tidak omong kosong. Saudara hanya kasih tahu setengah. Kalau mau total kasih tahu. Ikut Tuhan tidak mudah. Amin. Tapi percayalah. Di balik penderitaan ada kemuliaan, ada berkat, bahkan ada mujizat. Tapi jelaskan lengkap. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan mau jadi Kristen kita dipuji terus. GPDI Kota Palu terbaik. Kalau ada yang puji dengan tulus, terima kasih. Tapi kalau ada yang hina-hina, biasa saja. Jangan goncang, jangan mundur, jangan menjadi kacau. Gara-gara hinaan-hinaan seperti itu. Saya sebagai pendeta yang bermain di media atau melayani melalui media sosial. Ya tak terhindarkan. Saya waktu kantor, waktu itu Yahya Waloni misalnya. Saya kantor dia karena dia terlalu hina-hina Kristen. Dia terlalu hina-hina Kristen dan video saya itu ditonton, khusus video itu kurang lebih 8, juta sekian orang tonton. Komentar 50-an ribu.
itu setengahnya maki-maki saya. Tapi puji Tuhan saya tidak stres gara-gara makian-makian itu. Karena saya ingat apa yang Tuhan Yesus bilang, murid tidak lebih dari Tuhan. Tuhan Yesus sering dimaki, Tuhan Yesus itu sering dimaki. Orang pernah bilang Tuhan Yesus itu gila, kerasukan setan. Kalau bilang Melatok gila, saya pikir masih bisa masuk akal lah gitu loh. Tapi kalau bilang Tuhan Yesus gila itu kan aneh bin ajaib. Alkitab berkata tidak ada dosa pada dirinya. Sedahsyat-dahsyatnya seorang pendeta, selagi dia masih hidup di dunia, dia masih bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa salah. Jadi kalau pendetanya diomongin orang masih masuk akal lah. Tapi kalau Yesus, Yohanes pasal 10 ayat 20. Waktu Yesus sedang khotbah tentang kebangkitannya, orang-orang bilang jangan dengar dia. Dia gila dan kerasukan setan. Perhatikan. Iya, kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ini orang ngomong buat Yesus. Tak usah dengar dia, gila tuh. Jadi saudara jangan mau dipuji aja. Kadang-kadang kita dapat yang begini. Seorang hamba tidak lebih dari Tuhan. Amin. Tapi ya kita juga mengerti. Di kalangan orang gila, orang waraslah yang dianggap gila. Betul ya Bapak Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu belum ada pengalaman, saya sering khotbah di rumah sakit jiwa. Saya ini ada sedikit bakat lucu, tapi kalau di rumah sakit jiwa saya tidak akan bikin lucu. Itu belum khotbah, baru masuk sudah ketawa semua. Belum khotbah, belum ngomong, belum ngapa-ngapain, belum doa, belum buka Alkitab, sok ketawa. Katanya begitu. Apalagi bikin lucu, hancur kita. Saudara jangan kaget kalau kita masuk ke rumah sakit jiwa, kita sembuh nih, kita sehat. Ya. Pas kita masuk orang gila 20 orang hitung, 1, 2, 3, gila datang. Itu siapa yang gila? Nah orang-orang yang bilang Yesus gila sebenarnya yang gila mereka. Tetapi Yesus mau kasih tahu bahwa konsekuensi yang tidak bisa dihindari sebagai anak-anak Tuhan adalah kita mengalami seperti yang Yesus alami. Bahkan kita sering mau diancam dibunuh. Saya Densus 88 kasih tahu ke Polda NTT, suruh kasih tahu saya ada beberapa gereja mau dibakar dan satu-satunya pendeta yang mau dibunuh cuma saya. Saya sama istri anak 4 orang kecil-kecil. Anak cowok semua tapi masih kecil. Jadi waktu itu polisi datang. Kalau saya KKR di mana-mana setelah berita itu gara-gara video Yahya Waloni itu mungkin. Itu dikawal kemana-mana. Tapi saya sudah ingat memang konsekuensi ikut Tuhan begitu. Tidak bisa aman-aman saja. Tidak bisa main enak-enak terus. Makanya teologi kemakmuran itu teologi yang sebenarnya menyesatkan orang. Yang mengatakan aman, pokoknya berkat, berkat, berkat. Jangan begitu dong. Bicara Alkitab jujur. Amin, kekasih Allah. Nah itu latar belakang dari nats pembuka kita. Di mana Yesus menyembuhkan orang berbuat baik, berbuat demi kepentingan kerajaan Allah. Tapi tetap dianggap jahat, tetap dianggap kesetanan, kerasukan setan, gila, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur bahwa dari nats itu ada pelajaran yang menarik. Tema kita, Roh Kudus dan Kerajaan Allah. Bicara tentang Kerajaan Allah, minimal ada 2 pengertian. Yang pertama, Kerajaan Allah bisa berarti tempat. Ada satu tempat namanya Kerajaan Allah. Orang Kristen yang sudah percaya Yesus, final destination-nya adalah kerajaan itu. Amin. Kita hidup 70 sampai 80 sementara di sini. Sementara hidup masih di sini, firman Allah suruh kita berpikir di atas. Di mana? Di kerajaan Allah. Bukan berpikir di sini. Karena kita tahu sebagai orang percaya di sini sementara. Kita semua sementara menunggu antrian kematian kita masing-masing.
Kita lagi tunggu ini. Tapi tidak tahu siapa duluan. Kamu yang muda-muda di ruangan ini, jangan lihat yang rambut putih dan engkau berkata, aku kasihan dia. Kata siapa dia duluan. Kematian tidak kenal tua, tidak kenal muda. Orang sudah umur 90 tahun masih hidup sampai sekarang. Bayi baru lahir Tuhan ambil nyawanya. Berarti meninggal tidak kenal tua, tidak kenal muda. Pokoknya kapanpun nomor urut itu tiba, kita yakin orang percaya ingat janji Yesus. Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyiapkan tempat. Kalau tempat itu sudah jadi, aku akan kembali dan tempat di mana aku berada, kamu harus berada di situ. Amin. Di Palu, di Sulawesi Tengah, kita punya rumah masing-masing. Tapi rumah di sini tidak permanen. Ingat gempa bumi 2018 di Palu. Amin. Mau rumah bagus seperti apapun. Saya dengar cerita ada satu orang yang dia bilang, oh rumah saya ini strukturnya, cor-corannya terbaik. Besinya besi bagus. Ternyata waktu gempa Palu itu tanah guling. Dia itu rumah sama mobil-mobil masuk sampai kedalaman. Sampai ini hari mungkin hilang. Rumah di sini tidak permanen. Rumah di sini hanya tinggal Tuhan izinkan gempa, selesai. Saya yakin waktu gempa Palu, semua orang Palu berteriak, Tuhan, Tuhan. Apalagi yang Kristen toh, Yesus, Yesus, Yesus. Kami sudah alami di NTT waktu Seroja. Seroja itu semua status Facebook, Instagram, story WA. Yesus, 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 Yesus. Tapi itulah sifat manusia ya. Badai berlalu, itu rasa butuh dan tergantung akan Tuhan pun mulai menurun. Bahkan cenderung berubah drastis menjadi jahat. Saya tidak tahu di Palu bagaimana. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan, Tuhan goncang sedikit, itu pasti Tuhan, tidak mungkin yang lain. Tuhan yang penyebab itu. Dari mana kita tahu? Apa dasarnya? Amos 3 ayat 6. Pernah baca ayat ini? Tidak ada satu peristiwa pun bencana di satu kota tanpa seizin Allah. Pasti Tuhan di balik semua itu. Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Berarti yang terjadi di Palu, baik tsunami, baik gempa 2018, Seroja di NTT, tsunami Aceh, dan lain sebagainya, semua Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita di ruangan ini tidak usah tuntut orang di luar sana bertobat sungguh-sungguh. Kita duluan. Jangan sampai ada kita yang sudah Kristen, anggota gereja GPDI Kota Palu, tapi kita main-main dengan Tuhan. Para pakar bilang, yang di Belanda sana, suatu saat Sulawesi ini akan putus bagi dua. Kita merdeka ber-70 tahun. Mereka di Indonesia dulu 350 tahun. Mereka lebih tahu ini negeri. Nah berarti kita harus banyak berdoa. Amin Bapak Ibu terkasih. Tapi sudahlah, dunia mau goncang-gancing kayak apa. Anak-anak Tuhan yang hidup lurus, hidup dipenuhi Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus. Kita tahu nama kita terdaftar di surga. Jadi jangan sibuk cari harta di dunia ini seolah-olah ini harta dunia, mobil, tanah, apalagi emas, semuanya itu adalah kekal. Tidak kekal. Satu orang kaya di Palu ini dia bersaksi. Waktu terjadi gempa bumi itu. Dia lari tinggalkan Palu ini. Dalam rumahnya katanya sertifikat mungkin ada 17. Emas sekitar 7-8 kilo. Dia tinggalkan semua lalu dia bilang. Ternyata yang paling mahal di dunia ini nyawa. Makanya Yesus bilang, kalau kau peroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu, dengan apa kau ganti itu? Tidak bisa. Amin, kekasih Allah. Tapi kita bersyukur orang yang percaya Yesus, nama kita terdaftar di surga.
Amin. Jadi jangan pikir apa yang kita punya itu kekal di sini ya. Kita lahir dengan telanjang, kita meninggal dengan telanjang. Itu yang Ayub bilang. Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 mengingatkan hal yang serupa kepada saya dan jemaat terkasih. Perhatikan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Amin. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita tidak membawa apa-apa saat kita lahir. Meninggal nanti tidak bawa apa-apa. Tapi kita tahu, bagi yang Kristen, kita tahu bahwa kita diselamatkan. Orang Kristen tidak mungkin tidak tahu. Kita pasti tahu. Jadi kalau ada orang Kristen ditanyai, mati masuk mana? Terserah yang Maha Kuasa. Lala. Dia kasih konfirmasi di hati kita. Makanya dalam 1 Yohanes 5, mulai ayatnya yang ke-11. Di sana ada keterangan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan orang yang punya Yesus tahu. Tahu, bukan tidak tahu. Aku tahu yang kupercaya. Aku tahu aku mati masuk surga. Tidak ada mudah-mudahan di dalam Kristus. Pasti. Perhatikan ayat-ayat ini. Dan inilah kesaksian itu. Ya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Amin. Terus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak di sini maksudnya Tuhan Yesus A besar ya. Bukan anak kandung. Takutnya ada orang menikah belum ada anak. Wah, saya tidak bisa memiliki hidup. Bukan. Anak di sini Tuhan Yesus. 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kenapa kita tahu Bapak Ibu terkasih? Karena Roh Kudus dalam Roma pasal 8 ayat 16. Roh Kudus itu yang bersaksi dengan roh kita bahwa kita anak Allah. Perhatikan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita ada anak Allah. Jadi pengakuan bukan pengakuan paksa diri, bukan. Roh dorong kita untuk berkata, aku anak Allah. Dan kalau aku anak Allah, pasti mati masuk surga. Amin, kekasih Allah. Oh, surga itu segala-galanya. Makanya kalau orang yang masih hidup di dunia, dia sudah pikirannya ke surga. Dia tidak pikir yang di dunia sini lagi. Di satu pulau, ini ada sebuah cerita menarik. Terdamparlah seseorang yang sedang berlayar. Waktu dia terdampar, ternyata penduduk di pulau itu suku yang sangat terasing dan punya kepercayaan sendiri. Mereka mempercayai bahwa semua orang yang terdampar itu adalah utusan dewa mereka untuk menjadi raja di suku mereka. Sudah banyak orang terdampar dan kali ini ada satu lagi terdampar. Waktu mereka tolong dia sadar, mereka bersorak-sorak, mereka bilang kamu adalah raja yang dikirim oleh dewa kami. Jadi dia kaget, dia bilang bukan, saya ini sedang terdampar begini. Saya bukan diutus oleh dewa kalian. Oh tidak, kamu pasti diutus oleh dewa kami. Singkat cerita, dia bilang wah ini tidak bisa lawan arus nih. Ikuti aja lah. Dia bilang oke, bagaimana syarat menjadi raja di tempat ini? Dia bilang syaratnya kamu memegang jabatan raja cuma 1 tahun. Tahun berikut kamu akan dipindahkan ke pulau sebelah. Orang-orang lain yang terdampar di sini mengalami aturan yang sama. Oh kok begitu? Di sebelah itu tempat apa? Oh itu tempat binatang buas semua. Ular, singa, macan, serigala. Pokoknya yang buas-buas, kalajengking, semua di sana. Jadi setelah dari sini buang ke sana. Waduh. Jadi selama 1 tahun ini kamu yang berkuasa. Tapi di akhir jabatanmu kamu akan senasib dengan yang lalu-lalu. Tapi ini orang ini cerdas, dia pintar, dia gunakan kesempatan ini. Dia tanya kembali, jadi semua aturan saya kalian ikut? Iya, oke. Di 1 bulan pertama,
Dia kasih keluar aturan, perintah. Dia bilang kumpulkan semua laki-laki dan pemuda gagah berani di pulau ini. Lengkap dengan senjata, pedang dan lain sebagainya. Kumpul semua. Kami mau dapat perintah apa raja? Kalian saya utus ke pulau sebelah. Nah, ini otak main dia. Karena dia tahu setelah ini dia ke situ. Kalian saya utus ke pulau sebelah, bunuh itu binatang buas semua. Jangan ada yang lolos. Maka pergilah mereka dan binatang buas satu pulau itu rata. Selesai. Kalajengking kecoak pun tidak ada kesempatan hidup di situ. Mereka kembali beri laporan, raja semua beres. Oke. Lalu dia bilang semua ahli bangunan di suku ini kumpul semua. Siap bahan-bahan. Pergi bangun istana di sebelah. Ini orang dia beda sama yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu pegang jabatan tapi tidak ngapa-ngapain. Hanya tunggu digigit ular di sebelah. Dia tidak. Selagi masih hidup buat sesuatu. Amin. Dan di akhir pemerintahannya memang dia dipindahkan ke pulau sebelah. Tapi so beres. Tidak ada binatang buas. Istana bagus di sana. Itu hanya ilustrasi. Hidup di dunia. Pikir sorga. Amin. Jangan hidup di sini pikir kayak minta maaf ya. Ada orang manusia tapi kayak binatang aja. Dia pikir pokoknya satu kali seumur hidup. Senang-senang. Kau cari hal. Selagi hidup. Ingat itu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih kuat melayani Tuhan. Amin. Orang yang melayani Tuhan adalah manifestasi dari iman dia kepada Yesus. Tidak ada orang percaya Yesus tapi tidak pelayanan. Omong kosong. Kalau ada orang model begitu, sesungguhnya dia tidak percaya Yesus. Dia hanya anggota gereja. Dan kalau ada di sini, dia hanya anggota GPDI Kota Palu. Tapi dia bukan anggota kerajaan Allah. Anggota kerajaan Allah pasti sibuk. Amin. Melalui doanya, dananya, dayanya, dia bantu pekerjaan Tuhan. Senang masuk ini gereja, anak-anak muda, wah luar biasa. Memang pemuda-pemuda harus didorong untuk melayani Tuhan. Mau choir, mau apa. Di gereja kami juga punya choir. Itu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Mereka bersatu dalam satu kesatuan. Senang sekali lihat anak-anak kita melayani Tuhan. Orang tua yang baik begitu. Dan mereka lihat contoh dari orang tua mereka. Amin, kekasih Tuhan. Orang percaya Yesus pasti masuk surga. Tapi arti kerajaan Allah yang kedua. Itu adalah kerajaan Allah dalam artian satu keadaan. Atau satu kondisi. Kalau kerajaan Allah dalam arti tempat. Nanti setelah mati baru kita ke sana. Tapi kalau dalam arti keadaan, sesuai dengan nats pembuka kita, kerajaan itu yang datang kepada kita. Kalau tempat, kita yang pergi ke kerajaan itu. Tapi kalau keadaan atau suasana atau kondisi, kerajaan itu yang datang kepadaku. Makanya Yesus bilang, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kita pasti ke sorga. Tapi sebelum kita ke sorga, masih di dunia, masih di Palu, harusnya suasana sorga sudah ada di dalam hidup kita. Rumah tangga kita, bisnis kita, usaha pekerjaan kita, terutama pertemuan-pertemuan kudus seperti hari ini, harusnya kita merasakan sesuatu. Kalau saudara datang ke gereja ini Anda tidak rasa apa-apa, yang salah bukan gereja. Periksa hatimu. Sebab Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul dan sepakat, aku ada di tengah-tengah kamu. Loh, bagaimana saudara datang tidak rasa apa-apa? Yang salah bukan pemusik, yang salah bukan kita yang melayani di altar. Periksa hatimu. Amin. Harusnya Anda ketemu Yesus di sini. Harusnya Anda merasakan hadiratnya, jamahannya. Amin. Karena bicara tentang kerajaan Allah, itu bicara tentang setan keluar,
Roh Kudus masuk. Kita semua yang tidak terima Yesus, dengarkan saya. Dan saya selalu buktikan dengan firman. Pada dirimu ada setan. Kita kalau ngomong setan kan orang selalu lihatnya, oh orang yang kerasukan setan. Seperti di Gadara atau Gerasa. Dibelenggu, diikat, teriak-teriak. Betul, ada manifestasi setan kayak begitu. Tapi ada manifestasi kerja setan yang lebih ngeri dan susah ditebak. Yaitu seperti setan yang masuk ke dalam Yudas. Yudas itu setan masuk ke dalam dia. Saya buktikan beberapa data ya. Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat 3 dikatakan demikian. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Enak-enak saja iblis masuk ke dalam dia. Yohanes 13 ayat 27. Dia baru ambil perjamuan, langsung kerasukan setan. Yudas, perhatikan. Yohanes 13 ayat 27. Adakah? Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kita bayangkan kerasukan itu kan orang teriak-teriak. Tidak. Dia kerasukan tapi tetap pelayanan. Ini paling bahaya. Setan kalau kerja sampai level yang paling tinggi, dia sedang menipu pun kita pikir dia jujur. Itu setan berat itu. Kalau setan yang mudah ditebak, yang kerasukan langsung teriak, itu gampang. Langsung ketahuan, minggir-minggir ada setan. Tapi kalau setannya ada di pelayanan, itu susah. Susah itu. Ketemu orang selalu, shalom. GBU. Dia balas, GBI. Oh itu susah tuh. Susah itu. Kami di NTT kan budayanya cium, kayak Yudas cium Yesus. Kami NTT begitu, ada cium-cium kasih lah. Saya boleh sebut juga ya, seharusnya kalau dalam Tuhan cium kudus. Kita kalau ketemu saudara harus cium hidung. Semua NTT itu mau Sumba, Alor, Flores, Timor, Rote, Sabu, kita semua seluruh NTT. Budayanya begitu, kalau ketemu cium hidung. Tapi ngeri kalau yang cium tuh Yudas. Itu repot loh. Cium di muka tuh sudah di belakang. Makanya saya sebagai anak Tuhan, kita semua diingatkan hari ini. Bahwa kalau tidak percaya Yesus, pasti ada setan. Dan Yudas memang tidak percaya Yesus. Makanya model begini. Pelayanan tapi tidak percaya Yesus. Apa buktinya? Yohanes pasal 6. Ayat 64. Yohanes 6 ayat 64. Firman Allah bilang begini. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dia tidak percaya. Orang percaya itu ada Roh Kudus. Orang tidak percaya setan masuk seenak-enaknya. Bahkan di ayat 70. Lompat ke ayat 70. Dari Yohanes 6 ini. Tuhan Yesus bilang begini, dia tuh iblis. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Siapa dia? 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saya mohon dengan sangat dalam nama Yesus, jangan ada Yudas di antara kita. Amin. Pelayanan, tahu-tahu iblis. Kita mau Roh Allah bekerja di sini. Amin. Suasana sorga bekerja di sini. Nah inilah orang yang tidak bertobat. Dia masih mati rohani. Kalau mati rohani, Efesus pasal 2 mulai ayat 1. Dia mengatakan demikian. Efesus 2 mulai ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya ini mati rohani namanya. Kalau mati jasmani terpisahnya tubuh dengan roh. Tubuh kembali kepada tanah, roh kembali kepada pencipta. Itu mati jasmani. Kalau mati rohani, roh dan tubuh masih bersatu. Tapi hubungan dengan Tuhan bermasalah. Ibadah tidak pernah, doa tidak pernah.
baca Alkitab jarang-jarang, ada sakit baru cari Tuhan, ada masalah baru cari Tuhan, tahu itu Tuhan penting saat ada bencana. Nah ini orang mati rohani. Modelnya kayak begini, ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ya. Bagaimana kalau setan bekerja dalam diri seseorang? Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Iya, itulah Paulus juga anggap masa lalunya seperti itu. Tapi untung di dalam Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, Allah melahir barukan kita. Makanya di ayat 4 dia bilang begini Bapak Ibu jemaat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amen. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Waktu orang dihidupkan seperti ini, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka suasana sorga itu ada di dalam kehidupannya. Amin. Makanya walaupun ekonominya tidak sehebat orang lain, ya, tapi dia rasa suasana ada damai, ada kebenaran, ada sukacita, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, dan itulah suasana sorga di dalam hidup kita. Mobilnya tidak sebagus mobil orang lain, usahanya tidak sehebat usaha orang lain, tapi kalau bicara tentang damai dan sukacita, oh luar biasa. Sebagai nats penutup, karena setelah ini saya harus khotbah di gereja lain lagi. Ya, jadi ibadahnya jam 9, jadi saya sudah lihat-lihat 8:30 di sana. Tapi nanti hari Senin saya kembali khotbah di sini karena acara Bamak di sini ya. Saya harap Bapak Ibu yang hadir bisa hadir lagi. Nanti tanggal hari Senin itu baru saya khotbah agak lebih lama sedikit. Sekarang jangan terlalu lama lah ya. Roma pasal 14 ayat 17. Perhatikan Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang saya bilang sorga, Roh Kudus dan kerajaan sorga. Kita belum di sorga, tapi suasana sorga harus ada. Itu hadiah berkat di hari Pentakosta ini. Amin. Semua pulang bawa kebenaran. Bukan kebenaran sendiri, tapi kebenaran karena anugerah. Bukan kamu yang memilih aku. Yesus bilang aku yang memilih kamu. Itu kebenaran yang dikerjakan Roh Kudus. Amin. Lalu damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada 2 jenis. Ada yang masuk akal dan ada yang melampaui akal. Kita dapat yang melampaui akal. Makanya dalam Filipi 4 ayat 7 ada damai yang melampaui akal di sana. Perhatikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Damai yang masuk akal itu kalau kaya damai, itu masuk akal. Sehat damai, itu masuk akal. Orang puji-puji kita rasa senang, itu masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal, ada masalah ekonomi, tetap damai. Sakit belum sembuh, tetap damai. Amin. Orang maki-maki kita tetap damai, itu tidak bisa digoncangkan. Itu namanya damai yang melampaui akal. Itu yang kita butuhkan. Amin. Selain kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini juga mirip. Sukacita bukan keadaan. Sukacita tidak tergantung keadaan. Sukacita oleh Roh Kudus itu adalah satu sukacita yang berbeda. Keadaan tidak enak, tapi sukacita tetap ada dalam diri kita. Paulus itu ada dalam penjara, tapi Paulus bisa tulis kepada orang di luar penjara dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya sering ditahan sebelum bertobat. Saya nakalnya minta ampun. Saya nakal-nakalnya saya, tapi kalau sudah masuk dalam sel, nakal hilang semua. Munafik. Polisi tanya, kamu nakal? Tidak Pak. Dulu polisi kalau pukul sampai saya punya tulang dada mau patah.
Saya dibawa ke rumah sakit karena nakal, tikam orang, tusuk orang. Saya tusuk orang itu baru selesai ibadah, saya tikam di muka gereja. Nakalnya minta ampun. Kalau Kota Kupang kan kecil, jadi orang pasti tahulah sejarah hidup kita. Maka mereka lihat kita jadi pendeta, mereka bingung. Tapi itulah kasih karunia Tuhan. Amin. Yesus tidak datang cari orang benar. Yesus datang cari orang berdosa dan menjadikan dia ciptaan baru. Dan kalau dia ciptaan baru, Roh Kudus ada, kerajaan Allah ada, kebenaran ada, damai sejahtera ada, sukacita ada. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sampai jumpa hari Senin di sini ya. Mari kita berdiri Bapak Ibu jemaat terkasih.